balik lagi dengan channel Campi CG. Jadi hari ini aku mau memberikan sedikit informasi dan juga berdiskusi dengan kalian mengenai buku-buku yang aku gunakan dalam belajar. Dimana jenis-jenis buku ini bukan buku yang aku gunakan untuk belajar kedokteran ya, tapi jenis bentukan bukunya. Jadi misalkan buku biasa, buku e-book ataupun buku audiobook. Jadi aku belajar dengan 3 source ini. Dan belajarnya bukan hanya belajar kedokteran, jadi belajar bahasa, belajar mengenai buku self improvement dengan 3 jenis buku ini. Di sini aku mau jelasin apa aja keunggulan dari tiap-tiap jenis-jenis buku itu, dan juga aku mau jelasin buku yang aku memang rekomendasikan untuk digunakan. Itu lebih cocok untuk digunakan belajar apa gitu. Jadi di sini videonya akan membahas mengenai itu. Jangan lupa untuk ditonton ya. Jadi pertama-tama yang akan aku bahas adalah perbandingan dari segi mana aja buku-buku ini. Jadi perbandingannya itu juga aku dibantu oleh catatan aku di sini. Jadi yang pertama adalah dari kenyamanannya, kemudian dari kemudahan, kemudian dari fungsinya untuk mencatat serta membuat kita fokus, ketahanan, kemudian bagaimana untuk estetiknya juga, kemudian juga jenis buku ini cocoknya untuk dipakai belajar apa kayak gitu. Kemudian ada tipsnya juga. Jadi aku mau ngebahas dari sekian bentukan ini dan pembahasan ini kira-kira yang mana sih yang memang cocok buat kalian kayak gitu. Jadi yang pertama aku bahas adalah dari segi kenyamanan. Oke. Jadi di sini aku sudah ditemani oleh buku. Jadi aku punya banyak sekali buku novel yang bentukannya adalah buku, jadi bukan buku e-book atau audiobook. Dan buku itu memang paling nyaman. Jadi kalau misalkan kita pakai buku fisik itu memang enak banget untuk dibaca, maksudnya bukan dibawa kemana-mana. Jadi untuk dibaca, kemudian juga ngerasain bagaimana caranya kita itu membalikkan halaman, kemudian juga ngeliat isinya, itu beda banget dengan yang namanya audiobook ataupun e-book. Jadi aku masukin ke dalam iPad aku e-booknya, terus emang bisa dibawa gampang, dengan mudah lah dibawa kemana-mana kayak gitu. Cuman dia beda aja rasanya dengan buku biasa. Sedangkan untuk audiobook sendiri itu tentu saja nggak bisa kita rasakan, jadi memang hanya didengarkan aja. Cuman beberapa orang mungkin memang cocok untuk audiobook kalau dia memang orangnya lebih auditori daripada lebih visual kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah dari segi kemudahan, dimana aku mengatakan bahwa buku fisik ini itu lebih tidak mudah dibawa aja kemana-mana, karena tentu aja kadang-kadang kita tuh pingin bawa tas yang kecil, kadang-kadang juga kita bawa barang banyak sehingga susah untuk menaruh buku ini ke dalam tas kayak gitu. Dan ya di sana kekurangannya kalau misalkan kita pakai buku fisik. Jadi kalau masalah kemudahan, aku lebih prefer menggunakan buku e-book daripada audiobook juga. Jadi kalau misalkan aku lagi nggak ada kerjaan, nunggu sesuatu kayak gitu, dan aku memang lagi istilahnya tuh tidak ada yang harus dilakukan, aku lebih memilih untuk baca buku yang bentukannya e-book. Kalau audiobook sendiri itu beda lagi kondisinya. Jadi kalau misalkan emang aku sedang melakukan banyak kerjaan dan kemudian aku pingin menambah input pengetahuan aku, jadi aku pakai audiobook kayak gitu. Kemudian dari kemudahan mencatat, menurut aku yang paling aku prefer untuk mencatat adalah buku bentukan fisik. Jadi buku fisik itu sangat-sangat mudah untuk dicatat ya, karena kita tuh bisa nulis dimanapun dan di saat itu juga dengan menggunakan pulpen, pensil, dan semua alat-alatnya. Mungkin karena aku juga masih kelahiran tahun 97 dan baru sekitar 10 tahun ini mengenal namanya teknologi gitu ya. Jadi sudah terbiasa untuk menggunakan kertas dan pensil dan pulpen gitu dibandingkan mengetik. Dan audiobook sendiri itu menurut aku lebih susah lagi ya untuk dicatat, karena dia itu kan memang lebih difokuskan untuk orang-orang yang memang banyak kerjaan ataupun sedang lagi ongoing gitu, lagi perjalanan kemana, kemudian dihidupin audiobooknya. Untuk ketahanan sendiri, menurut aku ya, ini ketahanan itu tergantung dari segi mana sih. Sekarang kan orang-orang banyak banget punya hard drive, kemudian juga bisa diupload ke iCloud atau bisa juga diupload ke Google Drive. Jadi untuk masalah ketahanan ini sebenarnya tergantung, maksudnya adalah ketahanan dalam hal bertahan lama kah itu sampai tidak rusak-rusak atau menghilang atau tidaknya gitu loh. Jadi kalau misalkan ketahanan buku biasa
seperti buku-buku fisik ini menurut aku lumayan ya, karena buku-buku yang aku ada di rumah dari SD juga masih bagus kayak gitu. Tapi memang untuk saat ini dari segi ketahanan yang kita katakan tidak susah untuk dicari, kemudian tidak susah menghilang, menurut aku sih e-book itu memang bisa dibilang katakan tahan ya kalau kita simpan di dalam iCloud atau mungkin Google Drive, jadi lebih lama ketahanannya kayak gitu. Untuk fokus ya, jadi kalau misalkan buku dan e-book menurut aku didesain untuk membuat orang itu lebih fokus, dan beberapa penelitian juga menyatakan baca buku dibandingkan baca e-book ataupun audiobook itu lebih membuat kita lebih fokus. Dan yang paling menurut aku less focus itu adalah audiobook. Kalau aku sendiri ya, karena aku juga orangnya visual gitu, lebih ke visual sebenarnya daripada auditori. Jadi pada saat aku mendengarkan cerita di buku itu, sesuatu itu tidak begitu lama bertahannya begitu dibandingkan dengan aku membaca gitu. Dan untuk kemudahan tadi aku juga lupa nambahin bahwa kemudahan ini juga dilihat dari gimana caranya kita mendapatkan source-nya. Jadi kalau misalkan buku-buku biasa itu kan kita harus beli dulu ke toko atau mungkin kita pesan di sekarang e-commerce. Tetapi kalau misalkan kita pakai e-book atau audiobook itu gampang banget dicarinya gitu loh. Jadi tinggal di search aja beberapa situs ya, kalau kalian bisa mendapatkannya, banyak banget yang memberikan offer buku-buku yang memang bisa dibaca secara gratis kayak gitu. Dan juga di YouTube sendiri aku sering mencari audiobook buku yang dibaca di YouTube gitu, karena aku nggak begitu pakai aplikasi untuk audiobooknya, jadi aku cuman dengerin dari YouTube aja. Tetapi kalau masalah misalkan nih, aku kan sekarang sedang belajar bahasa Korea, jadi aku membutuhkan source seperti buku novel atau buku yang memang banyak tulisan Koreanya. Aku sendiri kurang nyaman untuk menggunakan audiobook ataupun ebook dalam belajar bahasa Korea, karena ebook sendiri gimana ya, aku kurang bisa membaca banyak tulisan karena mataku itu harus fokus gitu loh ke tulisannya ataupun ke bacaannya. Dan pada saat aku baca di ebook itu kan membaca lewat iPad, itu mataku kurang nyaman aja gitu loh bacanya, sehingga aku mencari search buku fisik yang memang bukunya ini berbahasa Korea, jadi full Korea isinya tulisannya, dan ini memang membuat aku lebih nyaman aja membaca. Jadi aku mulai merasakan bahwa buku fisik itu masih belum bisa menggantikan beberapa jenis buku yang sudah ada saat ini gitu loh. Jadi walaupun ada ebook, walaupun ada audiobook, ada saat-saat dimana aku tuh nggak bisa menggantikan posisi dari buku yang memang fisik gitu. Kemudian dari segi estetik atau gimana ya, keestetikan itu lebih kepada gimana sih, kita kan punya buku, jadi kita bisa tata ruangan kita dengan buku-buku kayak gitu. Memang kalau dari segi audiobook dan ebook tentu aja kita nggak mungkin bisa dong menata ruangan kita. Dan aku yang paling estetik adalah buku yang fisik gitu ya. Tapi ada kekurangannya juga, karena buku fisik itu saat ini kan memang kita lagi gencar-gencarnya Love the Earth. Buku-buku sekarang banyak berserakan juga gitu loh. Jadi saran aku sih, kalau memang kalian bisa mendapatkan source second hand book, lebih baik dibandingkan beli yang first hand book. Oke, terus setelahnya aku mau bahas tentang jenis-jenis buku ini cocoknya untuk belajar apa aja. Jadi di sini tadi aku sudah nyebutin bahwa aku menggunakan buku fisik, buku audiobook, serta e-book untuk belajar. Bedanya adalah kalau buku fisik aku gunakan untuk belajar yang namanya buku kedokteran. Jadi buku-buku kedokteran, belajar kedokteran, kemudian juga buku novel yang memang beberapa aku beli juga menggunakan pakai buku fisik, dan juga buku-buku untuk belajar novel Korea juga ada yang pakai buku fisik. Tapi most of all aku lebih banyak pakai buku-buku untuk belajar kedokteran. Jadi kedokteran itu aku nggak bisa banget pakai e-book, aku lebih suka baca yang memang di buku supaya aku gampang juga nyatet dan nulisnya kayak gitu. Kemudian untuk audiobook aku lebih banyak menggunakan audiobook untuk self improvement book, jadi kayak buku-buku self help kayak gitu aku pakai yang audiobook. Kemudian yang e-book itu aku banyak menggunakan e-book ini untuk belajar bahasa Korea, karena search yang aku pakai memang dari Talk to Me in Korean. Jadi aku pakai e-book Talk to Me in Korean, dan karena aku juga ada iPad dan Apple Pencil, jadi aku bisa gunain untuk nulis-nulis kayak gitu. Dan kenapa aku pakai e-book dibandingkan aku pakai buku biasa, karena search yang aku pakai untuk belajar di sini adalah search bahasa Inggris ke Inggris ke Korea, jadi bukan Indonesia ke Korea, karena
menurut aku search belajar dari Inggris ke Korea lebih banyak dibandingkan Indonesia ke Korea. Jadi ya akhirnya aku memilih untuk menggunakan yang ebook. Kemudian aku punya beberapa tips juga di sini, yaitu kalau misalkan buku biasa itu buku yang tulisan itu memang ke jenis orang visual dengan ebook ya. Jadi orang itu memang lebih suka membaca, kemudian konsentrasi, fokus, kemudian mengambil intisari dari ceritanya. Tapi kalau misalkan orang itu lebih ke auditory, lebih baik kalian memilih yang namanya audiobook dibandingkan ebook dan buku biasa. Dan juga terdapat beberapa kekurangan juga ya di sini. Jadi kalau misalkan kalian pakai audiobook itu mungkin health wise ya dia bagus lah juga untuk kesehatan ya dibandingkan dengan ebook, karena ebook itu kalau kalian baca di iPad segala macam kan kita tahu sinar dari HP dan komputer itu berbeda dari buku biasa. Jadi sebenarnya untuk mata itu kurang sehat dibandingkan kita membaca dengan menggunakan buku. Tapi ada beberapa hal yang bisa dicatat juga kalau menggunakan ebook dan audiobook. Kelebihannya adalah kalian tuh bisa bawa itu kemana aja, walaupun bawa barang banyak ataupun kalian itu sangat-sangat sibuk, kalian masih bisa mendengarkan ataupun membaca buku secara ya tadi elektronik gitu. Tapi kalau misalkan buku yang memang hard copy, susahnya itu tadi kalian nggak bakal bisa fleksibel itu untuk baca kemanapun dan dimanapun. Dan juga di sini ada satu lagi yang aku mau tambahkan. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan auditory book atau audiobook itu kan dia itu lebih kepada didongengkan oleh orang lain. Jadi tentu saja sudut pandang serta pemikiran yang disampaikan itu adalah dengan pemikirannya orang yang membaca. Tapi kalau misalkan kita menggunakan ebook ataupun buku biasa, tentu saja pemikiran dan juga imajinasinya adalah imajinasi kita sendiri sebagai pembacanya kayak gitu. Jadi dari sisi sana aja sudah terlihat perbedaan dari audiobook, ebook serta buku biasa. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Intinya adalah kalian itu bisa belajar dengan berbagai search jenis dari buku. Jadi nggak hanya harus menggunakan buku biasa, kalian bisa audiobook, ebook, buku biasa, itu semua. Jadi menurut aku sama-sama sumber ilmu pengetahuan. Jadi jangan batasi diri kalian harus ebook aja atau buku biasa atau hanya audiobook, karena kesemuanya itu memiliki kelebihan masing-masing. Dan juga di sini aku sendiri menggunakan ketiga search itu tergantung dari kondisi masing-masing. Tidak ada salah satu yang aku lebih prefer sih sebenarnya. Tapi intinya aku pakai dengan kondisi yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan buku lebih ke kedokteran, kalau ebook lebih kepada buku-buku yang aku baca hanya untuk selingan. Kemudian untuk audiobook aku juga sama, itu hanya buku-buku selingan juga, tapi yang lebih ke self improvement. Dan ebook juga aku bisa belajar bahasa di sana. Jadi memang di 3 lini ini semuanya sama-sama bagus, dan kalau kalian bisa mendapatkan informasi dan juga ilmu pengetahuan dari ketiganya itu bakal lebih baik lagi. Oke, segitu dulu untuk video hari ini. Terima kasih banyak buat yang menonton. Jangan lupa like dan subscribe, serta berikan beberapa ide-ide konten supaya aku bisa membahas hal-hal lain mengenai pendidikan kedokteran, serta mengenai pembelajaran dan juga belajar tentunya ya. Belajar hal baru, belajar hal yang tidak baru juga gitu. Apa sih? Udah gitu aja ya. Dadah, terima kasih sudah menonton.